Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudari seiman dan seislam, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi bertemu, kita kembali lagi berjumpa. Dan tentu perjumpaan kita ini bukanlah perjumpaan dan pertemuan yang biasa. Apabila seorang mukmin berjumpa dengan saudara-saudarinya se-Islam, yang semata pertemuan tersebut bukan dengan dorongan duniawi, bukan dengan dorongan kebiasaan, tapi dengan dorongan akhirat, apalagi dengan dorongan saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala, melaksanakan hak-hak seorang muslim dengan tujuan saling menguatkan dan saling memberi semangat dalam perjalanan menuju tempat keabadian, yaitu surga Allah Jalla wa'ala. Maka pertemuan ini adalah bagian dari anugerah, bagian dari karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan. Sudah selayaknya kita bersyukur, sudah sepatutnya kita mengucapkan, setidaknya kita mengucapkan alhamdulillah atas karunia, atas anugerah yang Allah Azza wa Jalla limpahkan, terutama bagi kita yang pada hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan afiah, masih diberikan iman di dalam dirinya, dan takwa yang terus diupayakan untuk ditambah dan ditingkatkan. Bersyukur kepada Allah karena Allah mengumpulkan kita dalam kondisi Islam dan iman. Bersyukur kepada Allah karena Allah mengumpulkan kita bukan untuk pertemuan duniawi, tapi pertemuan yang ini bagian dari pertemuan akhirat. Salah satu karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi hamba-hamba yang beriman kelak di surga, itu bukan hanya sebatas masuk dalam surga, tapi ketika ia juga dipertemukan oleh orang-orang yang dicintainya di dunia, kembali lagi dipertemukan di akhirat. Karena seorang akan merasa sepi mungkin ketika ia di dunia memiliki banyak rekan, memiliki banyak kawan, memiliki banyak sahabat, bahkan memiliki banyak orang-orang yang dicintainya. Namun kemudian kelak di akhirat, mungkin kalau ia tidak dipertemukan dengan orang-orang yang dicintainya, dia akan merasa sepi. Maka salah satu bentuk karunia Allah bagi orang-orang beriman ketika sudah masuk dalam surga Allah, bukan hanya sebatas merasakan karunia kenikmatan yang abadi di surga, tapi juga Allah mempertemukan dirinya dengan orang-orang yang dicintainya dari kalangan orang-orang yang beriman. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab yang berjudul Syarh At-Tahawiyah, dalam bagian tertentu.
ketika beliau rahimahullahu wa radhiyallahu anhu menjelaskan tentang kondisi surga, neraka, begitu juga kondisi alam barzakh. Di mana beliau menukil dari Al-Imam Ibnul Qayyim dari kitabnya Ar-Ruh tentang perjalanan manusia dan tentang tingkatan atau macam-macam tempat tinggal, tempat di mana manusia akan singgah di dalamnya. Kata Imam Abul Izz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, falhasilu anna ad-dura thalathah. Kata beliau, kesimpulannya bahwasanya tempat tinggal manusia itu ada 3. Kesimpulannya bahwasanya tempat tinggal manusia itu ada 3. Qala darud dunya wa darul barzakhi wa darul qarar. Pertama adalah tempat singgah, tempat tinggal yang kita kenal dengan dunia, darud dunia. Tempat tinggal di mana kita di dunia ini. Lalu kemudian yang kedua darul barzakh. Lalu kemudian darul barzakh. Tempat di mana seorang tinggal yang disebut dengan darul barzakh. Kalau darud dunia, tempat tinggal di dunia, kita sudah mengetahui hari ini kita berada di dunia. Dimulai kehidupannya semenjak ia lahir, keluar dari rahim ibunya, sampai kemudian Allah wafatkan, pisahkan antara ruh dengan jasadnya. Itu darud dunia. Itu adalah tempat tinggal di dunia. Darul barzakh. Al-barzakhu ma'nahu al-hajizu baina syai'ain. Barzakh itu adalah artinya secara bahasa Arab adalah pemisah antara dua hal. Pemisah antara dua hal. Kenapa darul barzakh ini disebut dengan darul barzakh? Karena tempat tinggal ini memisahkan antara dua tempat tinggal manusia. Yang pertama adalah tempat tinggal di dunia, dan yang kedua adalah tempat tinggal di akhirat. Maka kita bisa mengenal bahwasanya darul barzakh itu maksudnya adalah alam kuburnya. Jadi tempat tinggal yang kedua bagi manusia adalah darul barzakh. Pertama tadi darud dunia, tempat tinggal di dunia. Dimulai dari ia lahir sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan, ini namanya darud dunia. Kemudian yang kedua darul barzakh, dimulai dari wafat, dimasukkan ke liang lahat, sampai kemudian dibangkitkan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ini namanya darul barzakh. Kemudian yang terakhir adalah darul akhirah. Darul akhirah atau disebut dengan darul qarar, tempat tinggal, tempat menetap. Kita bisa mengetahui bahwasanya dua dar sebelumnya, dua tempat tinggal sebelumnya itu sebenarnya hakikatnya bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Darud dunia, di dunia ini tempat singgah. Darul barzakh, di alam kubur juga tempat singgah. Tempat tinggal sesungguhnya, tempat di mana seorang akan menetap selama-lamanya adalah darul akhirah. Dan pilihannya hanya dua, antara darul thawab atau darul iqab. Antara tempat di mana ia mendapatkan balasan-balasan terbaik dari Allah, dan atau tempat di mana ia mendapatkan keadilan dari Allah ketika ia mendapatkan hukuman-hukumannya di neraka, wal'iyadzubillah. Sehingga beginilah kata Al-Imam Ibnu Abil Izz, falhasilu anna ad-dura thalathah. Dar dunia, dar barzakh, wa dar al-qarar. 3 tempat tinggal. 2 tempat tinggal yang pertama, dunia ataupun alam kubur, itu tempat singgah. Artinya tidak akan selama-lamanya, hanya sesaat, kemudian kelak nanti dia pindah ke darul qarar. Dan kalau kita mengetahui bahwasanya setiap dar, setiap tempat di mana ia akan singgah, ini memiliki batasan. Yang batasan tersebut semakin mendekati ke alam akhirat semakin panjang. Tinggal di dunia seseorang berapa lama? 60, 70, kalau bisa sampai 100 tahun sudah luar biasa. Lalu kemudian ketika dia masuk ke dalam liang lahat, ke darul barzakh, ke alam kubur, dia akan berapa lama tinggal? Ratusan tahun. Kita mengenal Nabiullah Adam semenjak kapan ia diwafatkan Allah?
Muhammad ibn Abdullah Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, semenjak kapan ia diwafatkan? Sudah 1400 lebih tahun yang lalu diwafatkan. Maka Darul Barzakh muddah zamaniyahnya atau tenggang waktunya lebih panjang. Lalu kemudian yang terakhir Darul Qarar, tempat di mana dia tinggal, tempat di mana dia akan menetap. Tentu di sini tidak lagi mengenal waktu. Karena Allah Azza wa Jalla selalu mengulang dalam Al-Quran, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dalam sabda Rasulullah, yu'ta yaumal qiyamati al-mautu ala hayati kabshin. Pada hari kiamat nanti, setelah orang masuk surga, penghuni surga, seorang orang masuk neraka, penghuni neraka, maka akan didatangkan kematian itu dalam bentuk domba. Kemudian disembelih. Artinya kematian ini ditiadakan lagi sama Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, ya ahlal jannati khuludun fala maut, ya ahlal nari khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kekal tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, kekal tidak ada kematian. Sehingga setelah ini namanya disebut dengan Darul Qarar, tempat menetap, tempat selama-lamanya ia akan tinggal. Lalu kemudian kata Imam Ibnu Abil Izz yang menukil dari Imam Qayyim tadi mengatakan, melanjutkan, qala wa qad ja'ala Allahu likulli darin ahkaman takhussuha. Dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan setiap tempat di mana ia singgah ini hukum-hukum yang khusus secara spesifik berkaitan dengan masing-masing tempat yang ia huni. Ketika itu berkaitan dengan dunia, maka di sana ada hukum-hukum khusus berkaitan dengan dunia. Ketika ia berkaitan dengan alam barzakh, maka ada hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan alam barzakh. Ketika itu berkaitan dengan surga dan neraka atau Darul Qarar, maka di sini juga akan berkaitan dengan hukum-hukum khusus yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Lalu kemudian beliau melanjutkan, wa rakkaba hadzal insana min badanin wa nas. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya manusia ini tergabung dari dua unsur. Yang pertama adalah badan, jasad kita. Yang kedua adalah jiwa, yaitu yang berupa ruh. Jasad dan ruh manusia terangkai dari dua bagian ini. Qala wa ja'ala ahkam ad-dunya 'ala al-abdani wal arwahu tab'un laha. Kata beliau, hukum-hukum yang berkaitan dengan dunia Allah tetapkan ini berkaitan dengan badan manusia. Sedangkan ruh hanya sebagai yang mengikuti badan. Sehingga selalu kalau kita merasakan rasa sakit dan merasakan rasa bahagia, yang kita rasakan itu dalam badan kita, bukan dalam ruh kita. Begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, maka itu berkaitan dengan amalan-amalan badaniyah. Dosa ataupun pahala, ucapan kita, dosa ataupun pahala, perbuatan kita, bukan berkaitan dengan perbuatan dan ucapan ruh, tapi apa yang kita ucapkan dari menggunakan anggota tubuh kita yaitu lisan, atau apa yang kita lakukan dan kita perbuat menggunakan anggota tubuh lainnya. Maka itulah beliau mengatakan wa ja'ala ahkamad dunya 'alal abdan wal arwahu tab'un laha. Allah menetapkan ketentuan-ketentuan dunia ini untuk badan, sedangkan ruh hanya mengikuti badan saja. Lalu kemudian wa ja'ala ahkamal barzakhi 'alal arwah wal abdanu tab'un laha. Sedangkan alam barzakh, ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan di sana itu berkaitan dengan ruh. Sedangkan badan hanya mengikuti. Makanya hari ini seorang mungkin akan susah menggambarkan tentang adanya siksa dan karunia atau anugerah di alam barzakh. Kenapa? Karena alam barzakh itu berbeda dengan alam dunia. Seluruh karunia atau musibah di dunia ini tampak.
bisa dirasakan, bisa dilihat. Tapi di alam barzakh, karena ketentuannya, kenikmatan ataupun siksa itu berkaitan lebih dominan kepada ruh, sehingga tidak bisa dibuktikan secara kasat mata atau dirasakan, atau bahkan didengar. Makanya Rasulullah kan mengatakan seluruh makhluk, seluruh hewan itu mendengar apa yang terjadi di alam barzakh, kecuali manusia dan jin. Mereka tidak mampu mendengar. Kita kalau ingin membuktikan secara sains atau secara keilmuan hari ini, maka kita tidak bisa membuktikan adanya siksa ataupun kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia setelah dikuburkan atau dimakamkan. Ya, makanya mengapa sebagian kelompok dalam Islam mengingkari adanya anugerah ataupun siksa di alam barzakh? Sebabnya karena tidak bisa dibuktikan oleh kasat mata atau rasa yang dirasakan secara manusiawi. Tapi kita sebagai seorang mukmin yang meyakini apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, bahwasanya ada kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan itu bentuknya karunia ataupun anugerah. Sebagai contoh, Allah mengisahkan atau Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam bersabda tentang kehidupan di alam barzakh. Apa? Seorang di alam barzakh kan akan ditanya oleh dua malaikat. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Kan begitu. Semua kita hari ini bisa dan mampu menjawab. Tapi di alam barzakh kelak, sebagian orang tidak mampu menjawab. Kalau tidak mampu menjawab, maka disebutkan dalam sabda-sabda Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, orang yang tidak mampu menjawab maka akan dihancurkan tubuhnya dengan palu yang sangat besar, dihempitkan alam atau lahatnya ini atau alam kuburnya ini disempitkan sampai menyatu tulang belulangnya dan dagingnya serta darahnya menyatu jadi satu. Tapi mungkin kita tidak akan bisa membuktikan itu secara kasat mata. Kalau seandainya kita misalkan membuktikan, kita cari orang yang paling bejat di dunia ini atau orang yang paling kafir, setelah dimakamkan kita gali ulang kuburnya, seringkali kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena ke alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Yang di sana itu yang lebih dominan dan dihukum adalah ruh. Jasad mengikuti hukuman ruh. Di dunia yang dihukum, yang diberi karunia itu badan. Jasad mengikuti hukum yang didapatkan oleh badan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz. Sehingga darud dunia, hukum-hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari kenikmatan ataupun musibah, dari kesedihan ataupun kebahagiaan, itu diterima oleh badan. Sedangkan ruh hanya ngikut saja. Di alam barzakh sebaliknya, di alam kubur sebaliknya, yang berkaitan dengan hukum-hukum adalah ruh, sedangkan jasad hanya mengikuti saja. Sehingga susah bagi seseorang untuk membuktikan adanya karunia ataupun anugerah ataupun kesedihan ataupun siksa di alam barzakh disebabkan hal ini. Lalu kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ حَشْرِ الْأَجْسَادِ وَقِيَامِ النَّاسِ مِنْ قُبُورِهِمْ صَارَ الْحُكْمُ وَالنَّعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَى الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ جَمِيعًا. Ketika datangnya hari kebangkitan dan jasad-jasad sudah dibangkitkan, kemudian manusia sudah berdiri semuanya, sudah bangkit, maka apa yang terjadi? Sudah keluar dari kuburnya, hukum yang berkaitan dengan siksa ataupun hukum yang berkaitan dengan kelezatan dan kenikmatan itu akan berkaitan dengan ruh dan jasad secara sempurna. Jadi tidak ada yang lebih dominan. Kalau di alam dunia lebih dominan jasad, ruh hanya ngikut. Kalau di alam barzakh, ruh, jasad hanya ngikut. Kalau di alam akhirat, di surga ataupun neraka, keduanya
sama-sama mendapatkan anugerah kalau ia sebagai orang yang beriman, atau mendapatkan siksa kalau dia seorang yang fasik atau kafir secara bersama, ruh dan jasadnya. Tidak ada satu dan yang lain lebih menguat di situ. Itu kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Lalu kemudian, qala fa idza ta'ammalta hadha al-ma'na haqqa at-ta'ammul, dhahara laka anna kauna al-qabri rawdatun riyadil jannah أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيره. Kata beliau, kalau engkau mengamati dengan pengamatan yang sungguh-sungguh, sudah faham penjabaran beliau tadi, ada 3 tempat tinggal, darul dunia, darul barzakh, darul qarar. Kemudian juga ada ketentuan hukum yang berbeda yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dari hukum jasad dan ruh setiap tempat singgahnya. Kalau engkau bisa memahami ini dan benar-benar mengamati ini, maka kata beliau, maka akan tampak bagi kita bahwasanya kubur, alam barzakh ini hanya 2 pilihannya. Apakah ia menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, atau dia hufrah min hufarin nar, parit dari parit-parit neraka, wal iyadu billah. Parit atau lubang dari parit-parit neraka, wal iyadu billah. Taib. Lalu kemudian mengatakan, dan ini maklumat ini akan serasi, akan sesuai dengan akal kita. Karena orang akan bertanya hari ini, apa yang membuktikan bahwasanya ada siksa, ada kelezatan dan kenikmatan di alam barzakh? Apa yang membuktikan? Apa yang membuktikan? Maka di sini seorang mukmin karena sudah belajar dan mengetahui bahwasanya ada ketentuan hukum yang berbeda antara dar dunia dan dar al-barzakh dan dar al-qarar. Kalau dia memahami ini, maka dia tidak akan melakukan qiyas, pendekatan. Kalau kita di dunia merasakan karunia atau merasakan siksa, kita bisa melihat orang dipukul sampai hancur tubuhnya di alam dunia kelihatan. Semua orang bisa membuktikan. Orang misalkan dihempitkan dalam satu tempat sampai dia hancur seluruhnya, itu bisa dibuktikan kalau di dunia. Tapi di alam barzakh tidak bisa dibuktikan. Di saat Allah Jalla wa'ala atau Rasulullah mengabarkan bahwa orang beriman itu nanti di alam barzakh, artinya di alam kuburnya, akan dibukakan satu jendela atau satu pintu yang ia mampu melihat surga. Sebagaimana juga orang yang kafir akan dibukakan satu jendela atau satu pintu yang ia akan melihat neraka. Ini bagaimana tergambarnya, dia di dunia lalu dibukakan jendela menuju surga dan seterusnya. Inilah yang membedakan orang beriman dengan iman kepada ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu sifatnya orang beriman itu mereka yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap yang ghaib. Dan qiyas, melakukan pendekatan secara hukum akal, itu tidak boleh ketika 2 hal tersebut memiliki perbedaan secara ketentuan. Sekali lagi, qiyas, melakukan pendekatan secara hukum akal, tidak sah ketika 2 hal tersebut memiliki ketentuan kekhususan yang berbeda. Karena kita biasa melihat siksa, biasa melihat kenikmatan yang diterima seorang hamba di dunia, maka kita tidak bisa kemudian mengkiaskan, mendekatkan secara akal kita untuk kenikmatan yang terjadi di alam barzakh. Kenapa? Karena kita telah mengetahui alam dunia yang dominan di situ adalah jasad, badan, bukan ruh. Sehingga kenikmatan dan kesedihan itu yang menerimanya. Ruh hanya sebatas mengikuti saja. Sedangkan di alam barzakh sebaliknya, yang lebih dominan adalah ruh. Siksa ataupun kenikmatan itu yang menerimanya ruh, sedangkan jasad hanya mengikuti saja. Maka dengan ketentuan yang berbeda ini, itu akan menuntun kita
membuat satu kesimpulan bahwasanya tidak bisa kita melakukan qiyas, menyamakan antara kenikmatan dan siksa yang diterima seorang hamba di dunia dan kenikmatan dan siksa yang diterima seorang hamba di akhirat. Lalu kemudian qala wa yajibu ay yu'lama anna an-nar allati fil qabri wan na'ima laysa anna an-nar allati fil qabri wan na'ima laysa min jinsi narid dunya wala na'imiha. Maka dia wajib mengetahui, setelah dia memahami ini, wajib mengetahui seorang hamba bahwasanya api atau siksa yang ada di alam kubur. Karena tadi katakan kan, alam kubur ini hanya menjadi dua kondisi saja. Kalau ia tidak menjadi raudhah, artinya raudhah itu taman dari taman-taman surga, maka pilihan kedua menjadi apa? Hufrah min hufarin nar, parit dari parit-parit neraka. Hanya dua. Tidak ada pertengahan. Maka kata beliau perlu diketahui dan wajib diketahui bahwasanya api yang ada di alam kubur, begitu juga nikmat yang ada di alam kubur, itu berbeda dengan api dan nikmat yang ada di alam dunia. Wa in kana Allah Ta'ala yahmi alaihi turab wal hijara allati fawqahu wa tahtahu hatta yakuna a'zam harran min jamri dunya walau massaha ahlud dunya lam yuhissu biha. Beliau kemudian menjelaskan bahwasanya api yang ada di bawah di alam barzakh ini itu hakikatnya ada, memang benar-benar ada. Hanya saja manusia tidak bisa merasakan. Ketika sudah ditutup, maksudnya seorang sudah diwafatkan dan dimakamkan, artinya ditutup dengan turab, dengan pasir, dengan debu, dengan tanah yang ada, maka seorang tidak akan merasakan panasnya. Sekalipun yang dimakamkan atau yang dikuburkan itu orang yang paling kafir di permukaan bumi ini. Orang yang di atasnya tidak akan merasakan panasnya. Padahal panasnya api barzakh itu berbeda dengan panasnya api dunia. Lebih panas api barzakh tentunya. Kalau api dunia saja ketika ia menjadi suatu yang besar, maka dari kejauhan kita sudah bisa merasakan panasnya. Api barzakh ini kita mendekat, kita tidak merasakannya. Dan itu bagian dari al-imanu bil ghaib. Di mana seorang mukmin ada batasan akalnya memahami dan menalar segala sesuatunya. Tapi ada keimanan terhadap ghaib. Jangan sampai kita menjadi seorang yang tidak percaya kecuali apabila telah dibuktikan oleh panca indera kita. Bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dibuktikan secara sains atau secara keilmuan. Hati-hati, karena tidak semua keyakinan yang kita miliki ini bisa dilakukan seperti itu. Hari ini Allah sudah menetapkan ada surga dan neraka. Apa yang membuktikan secara akal bahwasanya surga dan neraka itu ada? Kecanggihan teknologi hari ini masih belum bisa membuktikan adanya surga ataupun neraka. Bisa membuktikan adanya tata surya, adanya matahari dengan panas sekian-sekian derajat, adanya bulan, adanya bintang-bintang dan seterusnya. Tapi sampai hari ini belum bisa membuktikan adanya surga dan neraka. Itu bagian dari ilmul ghaib. Di mana tugas seorang mukmin itu beriman. Dan ini ujiannya. Kalau segala sesuatu itu bisa dinalarkan, segala sesuatu itu bisa difahami secara akal, maka ujian bagi seorang yang beriman itu akan lebih mudah. Karena segala sesuatu bisa dibuktikan. Kalau orang sudah bisa dibuktikan lalu mengingkari, berarti kan tinggal akan dibodoh-bodohkan saja. Sudah terbukti dia mengingkari, orang bodoh berarti. Tapi berbeda orang yang beriman dengan kekuatan imannya. Ada hal-hal yang gaib, tidak sampai pada dirinya. Lalu kemudian ia beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu sifatnya orang beriman. Maka kata beliau tadi menegaskan bahwasanya hakikat nikmat, hakikat siksa di alam barzakh itu ada. Dan tidak bisa dibuktikan secara kasat mata atau panca indera lainnya. Kenapa? Karena diawali dengan
ketentuan hukum yang berbeda. Alam dunia ketentuan hukumnya itu berkaitan dengan badan dan ruh mengikuti badan. Alam barzakh ketentuan hukumnya adalah ruh dan badan mengikuti ruh. Lalu kemudian beliau mengatakan, bal a'jabu min hadha anna ar-rajulaini yudfanu ahaduhuma ila janbi sahibihi wa hadha fi hufratin minan nar wa hadha fi rawdatin min riyadil jannah. Lebih menakjubkan lagi, terkadang orang itu bersanding dalam kuburnya, sampingan saja, tapi yang satu berada di parit dari parit neraka wal'iyadzubillah, dan yang satu ada di taman dari taman-taman surga. Ini lebih menakjubkan lagi, dan itu ada. Andai kata di sana ada pemakaman umumnya atau pemakaman muslim, yang satu orang yang bertakwa, rajin beribadah, kehidupannya lurus, kehidupannya baik-baik saja, benar-benar membekali dirinya untuk menyambut hari di mana ia beristirahat di alam kuburnya. Dan yang satunya lagi orang yang lalai, orang yang tidak mengenal agama, orang yang fasik. Dia hanya seorang muslim dalam penamaan. Apa agamanya? Islam, tapi hanya sebatas nama. Salat bolong-bolong, puasa apalagi, zakat tidak pernah, kenal masjid tidak, banyak kelalaian di dunia ini, hanya dunia terus selalu yang dikejarnya, tidak sama sekali memikirkan tentang kehidupan akhirat. Disandingkan setelah wafat, yang satu di alam surga, yang satu di alam neraka. Padahal keduanya istirahat dalam peristirahatan yang terakhir dari dunia ini, tapi keduanya dalam kondisi yang berbeda. Maka itu yang dikatakan bal a'jabu min hadza anna ar-rajulaini yudfan ahaduhuma ila jambi sahibihi wa hadha fi hufratin min hufarin nar wa hadha fi rawdatin min riyadil jannah. Kemudian la yasilu min hadza ila jarihi syai'un min harri narihi wala min hadza ila jarihi syai'un min na'imihi. Ketika dua orang ini disandingkan, yang satu orang yang mukmin taqi, yang satu mukmin asi atau kafirun fasik, kata beliau, yang satu mendapatkan karunia, yang satu mendapatkan siksa. Tidak sedikit pun karunia ini berpindah ke kuburan sampingnya, sebagaimana tidak sedikit pun siksa ini berpindah kepada sampingnya. Dan ini bisa dibuktikan, dalam alam dunia kita, dua orang yang sama-sama tidur sejajar. Yang satu mimpi yang indah, yang satu mimpi yang buruk. Padahal tidurnya bareng. Satu tempat, bahkan mungkin satu kasur. Tidur bersampingan. Yang satu mendapatkan mimpi-mimpi yang baik sehingga tidurnya nikmat sekali. Yang satu mendapatkan mimpi yang buruk, tersiksa. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pasti setiap kita pernah merasakan mimpi buruk. Sadar nggak atau pernah nggak kita merasakan ketika kita mimpi buruk, lalu kita bangun itu terasa sekali lelahnya. Mimpi misalkan dikejar apa, atau mimpi terjatuh dari apa, atau melakukan amalan yang berat, atau perkara yang menimpa pada dirinya. Setelah dia bangun, dia merasa lelah, capek sekali. Padahal dia barusan tidur. Badannya terasa lemas. Di saat yang satu lagi yang berbeda, orang mendapatkan mimpi yang indah tentang mungkin surga, tentang banyak beragam kenikmatan. Sehingga ketika dia bangun dalam kondisi semangat. Itu dua orang di alam dunia pun bisa mendapatkan dua hal yang berbeda pada tempat yang sama. Maka di alam barzakh pun itu bisa terjadi. Kubur yang disandingkan, tetanggaan, yang satu disiksa dengan siksa wal'iyadzubillah dahsyat, yang satu diberi karunia dengan karunia yang sempurna, tapi keduanya tidak saling mengganggu yang lain. Qala wa qudratullahi awsa'u min dzalika wa a'jab walakinna an-nufusa mula'atun bitakdzibi mimma lam tuhit bihi ilma. Kata beliau, kemampuan Allah itu lebih luas daripada itu.
Hanya saja jiwa-jiwa manusia ini selalu ingin melawan, mendustakan tentang hal-hal yang tidak diketahuinya. Makanya orang Arab mengatakan al-insan adu ma yajhaluhu. Manusia itu musuh dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Dalam keseharian kita saja, kita kalau tidak mengetahui sesuatu, tidak mengenalnya, pasti cenderung untuk menahan diri. Al-insan adu ma yajhaluhu. Manusia itu musuh dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Itu normal, tabiat orang. Maka ketika datang ayat-ayat siksa tentang neraka, ayat-ayat nikmat tentang alam barzakh, dia dalam kondisi normal manusia susah untuk menerimanya. Tapi seorang mukmin adalah dalam kondisi yang berbeda. Ingat, salah satu sifatnya orang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nalar atau tidak bisa dinalarkan, masuk akal atau tidak bisa masuk akal, urusannya adalah iman, membenarkan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Qala wa qad arana Allah fi hadhihi ad-dar min ajaibi qudratihi huwa ablagh min hadzal katsir wa idza syaa Allah an yutli'a ala dhalika ba'd ibadihi atla'ahu wa ghayyabahu an ghairihi. Walau atla'ahu Allah ala dhalika al-ibada kullahum lazalat hikmatut taklifi wal iman bil ghaib. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla mampu saja menampakkan sebagian siksa, sebagian kenikmatan yang terjadi di alam barzakh. Mampu. Tapi kalau Allah tampakkan, itu akan tampakkan kepada sebagian orang, tidak akan tampakkan ke seluruh orang. Kalau Allah tampakkan kepada seluruh manusia, lalu tanggung jawab dan beban untuk mengimani bil ghaib ya tidak ada lagi. Karena semuanya menjadi musyahad, terlihat, tersaksikan. Meyakini sesuatu yang dilihatnya itu tidak ada tantangan. Berbeda dengan meyakini sesuatu yang tidak disaksikannya, tidak dilihatnya, tidak dirasakannya. Tapi ia mendengar atau membaca firman Allah atau mendengar sabda Rasulullah menyebutkan demikian, maka dia beriman. Itulah maksudnya al-imanu bil ghaib. Qala wa lama tadafana an-nas kama fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam laula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabri ma asma'. Walamma kanat hadhihi al-hikmatu muntafiyatun fi haqqil bahaim sami'at dzalika wa adrakathu. Kata Rasulullah, ada yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, jikalau bukan kalian ini nantinya akan saling menguburkan diri kalian masing-masing, aku akan meminta kepada Allah agar kalian mendengar sebagian dari apa yang terjadi di alam barzakh. Maka dari itu hewan, tadi sudah saya sebutkan, hewan-hewan itu mampu mendengarkan apa yang terjadi di alam barzakh. Dan manusia tidak mampu. Kenapa? Karena hewan itu tidak ada tanggung jawab untuk beriman kepada al-ghaib. Dia tidak akan mendapatkan balasan surga atau neraka. Yang mendapatkan surga atau neraka kan manusia dan jin. Sedangkan hewan tidak mendapatkan itu. Sehingga tidak masalah ketika hewan mendengarkan apa yang terjadi di alam barzakh. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini penting sekali untuk diketahui. Mengapa? Karena ketika kita tinggal di alam dunia ini, seringkali kita lupa. Entah kita lupa dengan sengaja atau melupakannya tanpa sengaja. Bahwasanya tempat singgah kita masih ada 2 tahapan lagi. Tahapan di dunia ini tahapan pertama. Kita perlu menyadari kita semuanya adalah anak Adam. Di sini kan nggak ada yang selain dari keturunan Nabiullah Adam. Semuanya anak Adam. Dan kita mengetahui bahwasanya Adam Allah ciptakan dan Allah tempatkan pertama kali ia tinggal di mana? Di surga. Bukan di bumi ini. Adam itu tempat tinggalnya di surga. Artinya itu mengisyaratkan bahwasanya
kampung halaman kita, tempat di mana kita harus menetap selama-lamanya, itu surga. Tapi dikarenakan realita kehidupan, tidak semua orang itu mau kembali ke kampung halaman, maka Allah sediakan pula tempat yang lain, yaitu neraka. Kan tidak semua orang mau kembali ke surga. Buktinya hari ini masih banyak orang yang tahu ketentuan hukum Allah dilanggar. Padahal dia tahu ancamannya adalah neraka. Kenapa dilanggar? Tadi, karena memang dia, seperti disabdakan Rasulullah SAW, semua orang akan masuk surga kecuali yang aba, kecuali yang enggan. Emang ada orang yang enggan masuk surga? Ada. Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikuti dan taat kepadaku, dia masuk surga. Tapi orang yang membangkang dariku, maka dia apa? Dia akan masuk neraka. Sehingga yang terpenting untuk saat ini, karena kita semenjak lahir dan sudah cukup dewasa, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, mungkin 40 tahun ada yang berlalu dari kehidupannya. Ingatlah bahwasanya 40 tahun itu hanya sekejap kalau dibandingkan di alam barzakh. Lebih sekejap lagi kalau dibandingkan alam akhirat. Maka persiapkan dari setiap perbuatan adalah tanggung jawabnya. Kalau kita sebagai seorang karyawan, selalu kita memiliki tanggung jawab untuk melaporkan laporan kegiatan kita setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun, setiap akhir tahun. Layaknya seorang karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan laporan-laporan ini setiap bulan atau setiap tahun, kita sebagai seorang hamba Allah juga diminta untuk melaporkan kegiatan kita, aktivitas kita selama kehidupan kita di dunia. Kita bisa memahami kan? Kita bisa memaklumi seorang karyawan yang memiliki tanggung jawab, secara otomatis dia akan melakukan laporan. Karyawan bisa jujur, bisa dusta, bisa direkayasa, bisa sesuai dengan realita. Di dunia semua akan mudah ditutup. Karena tidak ada yang menyaksikan atau saksinya bisa dibungkam. Tapi di alam akhirat tidak ada demikian. Semua laporan itu Allah Azza wa Jalla sudah kawal dari semenjak lahir seorang manusia sampai dia wafat. Allah sudah hadirkan malaikat-malaikat yang mencatat amalnya. Allah sudah hadirkan anggota tubuh yang kemudian juga menjadi saksi-saksi di saat lisan tidak lagi dipersilahkan untuk membela diri. Karena yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka, kulit mereka, semua yang berkaitan dengan diri mereka bersaksi. Ya Rabb, fulan pada hari ini, pada jam sekian, pada bulan ini dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan. Di situ seluruh laporan akan diterima oleh Allah dan kemudian Allah memberikannya kepada manusia. Beginikah kondisimu? Makanya sebagai penutup dari kegiatan kita pada pagi hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam suatu saat berdoa kepada Allah. Dan mungkin kita penting sekali untuk menghafalkan doa ini atau setidaknya memahami doa ini. Apa itu doanya? Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hasibni hisaban yasiran. Hasib itu adalah perhitungkan. Ya Allah, ketika kelak nanti aku di alam akhirat, kalaulah aku diperhitungkan amalanku, maka berikanlah perhitungan itu sesuatu yang mudah, sesaat saja, sebentar saja. Allahumma hasibni hisaban yasir. Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika mendengar sang suami yaitu Rasulullah mendoakan doa ini, maka Aisyah bertanya tentang hisab ini. Maka kata Rasulullah, man nuqishal hisaba udzib. Seorang yang dipersulit sama Allah, dalam tanda kutip Allah satu persatu mengeluarkan perbuatan. Fulan kamu melakukan ini, mengelak, didatangkan saksi dan seterusnya.
maka ini menjadi alamat orang tersebut akan disiksa wal'iyadzubillah. Jadi di dalam proses perhitungan kelak di akhirat, ya, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kita seluruhnya dalam perhitungan ini, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kesempatan termasuk orang-orang yang masuk dalam surga tanpa perhitungan, karena di sana ada manusia-manusia dan hamba-hamba Allah yang dimasukkan dalam surga tanpa melalui proses perhitungan. Kata Allah, silahkan masuk dalam surga. Yadkhuluna bighairi hisabin wala azab. Tanpa ada perhitungan, tanpa ada siksa, langsung masuk ke surga. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang demikian. Tapi jikalau kita ingin mengetahui lebih detail, maka kita perlu ketahui bahwasanya orang yang dihisab sama Allah, yang diminta pertanggungjawaban, itu ada yang dimudahkan. Catatanmu ini, khalas, silahkan selesai masuk. Orang yang dimudahkan ini tanda-tanda ia masuk dalam surga. Orang yang dipersulit, ini tanda-tanda dia akan disiksa terlebih dahulu. Maka rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, kajian pada pagi hari ini menjelang siang ini hanya sebatas mengingatkan untuk kita semua bahwasanya kita berada dalam level pertama dalam kehidupan kita. Masih ada dua kehidupan yang berikutnya. Di sana ada orang-orang yang sudah sampai pada level kedua. Tapi sampai hari ini belum ada orang yang levelnya sampai kehidupan yang ketiga tentunya. Kecuali ya, orang-orang yang mendapatkan anugerah dan karunia oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga terlebih dahulu. Walaupun kita mengetahui bahwasanya kalaulah dia masuk surga terlebih dahulu, maka tentu berbeda dengan masuknya surga kelak nanti ketika alam akhirat itu datang. Makanya ini sebatas mengingatkan, terutama bagi saya pribadi, untuk ingat bahwasanya kita berada di level pertama. Masih ada level kedua, masih ada tahapan ketiga, dan jangan dilupakan level kedua dan level ketiga jauh lebih lama, jauh lebih berat untuk menjalaninya. Tapi modalnya, tapi bekalnya ada di level pertama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Semoga dengan kajian ini kita semua menjadi tersadarkan, teringatkan dengan pesan-pesan atau ayat-ayat yang dilantunkan ataupun sabda-sabda Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam yang dibacakan, agar kita menyadari bahwasanya kita seorang hamba yang hidup sesaat di dunia, hidup sesaat di alam barzakh, dan hidup kekal di alam akhirat, surga ataupun neraka tergantung pilihan kita masing-masing. Dan memilih itu bukan hanya sebatas memilih, tapi memilih harus diikuti dengan upaya dan usaha. Karena surga adalah tempat yang berharga, maka tempat yang berharga itu harus dibeli dengan usaha dan upaya yang paling maksimal yang kita miliki di dunia ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Begitu ya. Ada tambahan lagi enggak insyaallah? Sudah cukup? Oh, silahkan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati suri pertama ya. Taib. Berkaitan dengan mati suri, secara hukum fikihnya, ya, secara hukum fikihnya, setelah orang sudah divonis, ya, setelah orang sudah divonis oleh dokter memang benar-benar mati, benar-benar mati. Maka di sini dia mengambil hukum seorang yang mati. Warisannya dibagi, kemudian berbagai macam yang berkaitan secara hukum fikihnya. Lalu kemudian ketika ia bangkit kembali, tiba-tiba dia hidup lagi. Dan ini terjadi, sering terulang, bukan hanya 1-2 kasus peristiwa. Berarti hakikatnya
dia ini belum mati secara total. Maksudnya Allah belum menakdirkan ajalnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati dalam kondisi tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah menahan yang telah ditetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah mengembalikan lagi sampai Allah Azza wa Jalla menghendakinya. Sehingga sebenarnya proses terpisahnya jasad dengan ruh, ini penting ya. Proses terpisahnya jasad dengan ruh itu sudah terjadi saat kita tidur. Sekali lagi, proses terpisahnya jasad dengan ruh itu sudah terjadi saat kita tidur. Allah sudah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manami. Allah mewafatkan jiwa. Allah mewafatkan jiwa di saat ia mati dan di saat ia tidur. Berarti Allah menyebutnya dua-duanya sebagai wafat. Hanya saja orang yang mati Allah tidak kembalikan ruhnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah menahan ruhnya atau jiwanya orang yang telah ditetapkan mati. Dan Allah membiarkan kembali lagi jiwa yang Allah tetapkan untuk hidup. Makanya dikatakan tidur itu mati kecil. Mati suri ini mungkin menjadi bagian dari itu. Kalau Allah masih menetapkan untuk kembali, maka itu berarti dia belum mati secara total. Ya, belum mati secara total. Tentu mungkin akan bertanya, apakah dia sudah ditanya oleh malaikat di alam barzakh? Apakah dia sudah mendapatkan siksa dan nikmat? Itu semua tentu bagian dari alamul ghaib yang kita tidak memiliki banyak kabar tentang itu, sehingga kita tidak bisa juga menyimpulkan apapun tentang mati suri ini. Tapi yang jelas secara waqi' atau secara realita itu banyak terjadi. Orang sudah divonis mati kemudian ruhnya kembali. Makanya bahasa Allah itu mewafatkan jiwa. Allahu yatawaffal anfus. Allah mewafatkan jiwa. Diwafatkan sama Allah. Yang mati secara hakikat atau tidur yang kita kenal, itu sama-sama jiwanya mati. Terpisah ruh dan jasadnya. Bedanya kalau orang mati, ruhnya nggak dikembalikan lagi sama Allah. Allah ya yumsikuha. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Tapi orang yang ingin Allah kembalikan lagi, Allah berikan lagi. Tapi itu yang pertama. Yang kedua tadi berkaitan tentang orang yang sudah meninggal, pertanyaannya ruhnya bisa mendoakan yang sudah yang ada di dunia. Tapi untuk dirinya sendiri tidak bisa. Tapi tidak bisa mendoakan diri mereka sendiri. Baik. Pertama, kalau membahas tentang ruh, maka Rasulullah sudah jauh hari, ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu ditanya tentang hakikat ruh dan apa yang berkaitan dengan ruh, maka Allah jawab, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu dari perkara Tuhanmu. Bagian dari ilmu ghaib maksudnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan apa yang kalian diberikan pengetahuan atau ilmu itu hanyalah sedikit. Tentang ruh ini Allah sebutkan sebagiannya di dalam Al-Quran. Seperti contoh tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah sebutkan sedikit saja proses kematian dan proses orang tidur. Namun kemudian, apakah ruh ini bisa mendoakan yang hidup di dunia, kemudian ruh ini tidak bisa mendoakan tentang dirinya sendiri? Ini saya pribadi tidak mengetahui tentang hadis ataupun ayat yang menyebutkan itu. Tapi yang saya ketahui tentang berkaitan tentang ruh adalah ketika seorang telah wafat, orang setelah wafat,
maka ruh-ruh yang telah wafat ini akan bertemu. Dan mereka akan saling menanyakan tentang kabar saudara-saudara mereka di dunia. Sekali lagi, jadi ruh yang Allah Azza wa Jalla sudah wafatkan, artinya sudah pisahkan dengan jasadnya. Setelah terpisah, ini akan dipertemukan dengan ruh-ruh yang terlebih dahulu telah wafat. Ketika mereka dikumpulkan, maka mereka akan saling bertanya tentang kondisi orang-orang yang masih tinggal di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya ada kondisi-kondisi di mana ruh itu sudah terpisah alamnya dengan alam dunia. Ketika memang sudah dipisah. Karena kita mengetahui bahwa ruh orang beriman itu akan dibawa ke surga. Sehingga ia akan terpisah dengan kehidupan dunia. Dan ruh orang-orang yang kafir akan dibawa ke neraka. Sehingga ia akan terpisah dengan kehidupan dunia ini. Sehingga tidak banyak mengetahui tentang apa yang terjadi. Namun yang perlu kita ketahui bahwasanya ada sebagian kondisi di mana Allah khususkan, yaitu misalkan kondisi Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwasanya setiap kita bersalawat kepadanya kan Rasulullah akan membalasnya. Itu Rasulullah SAW seperti apa? Allah mengembalikan ruhnya. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya para nabi dan para rasul itu mereka hidup dalam alam barzakh mereka. Ya. Mereka hidup dalam alam barzakh mereka. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa alam barzakh itu memiliki hukum yang berbeda dengan alam dunia. Alam barzakh itu bukan lagi alam di mana ia beramal. Bukan alam dunia. Alam dunia ini tempat ia beramal. Sehingga berkaitan dengan doa, berkaitan dengan mungkin amal yang lain. Pada asalnya alam barzakh itu tidak bisa lagi orang itu beramal. Mendoakan untuk dirinya, mendoakan orang lainnya. Maka disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah salah seorang dari kalian itu berharap kematian. Karena kematian akan memutus amalnya. Ini sabda secara umum. Karena kematian akan memutus amalnya. Sehingga ketika amal itu terputus, maka zahirnya yang tampak adalah amal untuk dirinya sendiri terputus ataupun amal untuk orang lain terputus. Ya. Ini akan menjadi aneh ketika dia bisa mendoakan orang lain yang masih hidup di dunia, tapi dia tidak bisa mendoakan untuk dirinya sendiri. Padahal ketika di alam barzakh itu justru dia akan lebih butuh mendoakan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia tahu bahwasanya kedudukannya sudah di surga, pun dia berharap mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Kalau dia kehidupannya ternyata di akhirat, di alam neraka, maka dia akan memohon kepada Allah untuk apa? Untuk dikeluarkan dari neraka agar ditempatkan di dunia. Maka akan menjadi aneh ketika dia diberi kesempatan untuk mendoakan orang lain, tapi tidak diberi kesempatan untuk mendoakan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Yang ketiga, ya. Iya. Memang disunnahkan ketika seseorang melewati alam barzakh itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apakah mereka bisa menjawab salam kita? Saya pribadi tidak mengetahui apakah mereka bisa menjawab salam kita. Yang ada sunnahnya adalah kita mengucapkan itu. Apakah mereka bisa menjawab? Allahu a'lam. Justru salam kita ini justru doa bagi sebagian mereka yang mungkin tersiksa ketika kita doakan, akan meringankan siksa yang terjadi pada diri mereka. Tapi kalau salawat serta salam kepada Nabi dijawab oleh Nabi. Ya, kalau salawat serta salam yang kita panjatkan kepada Rasulullah dijawab oleh Rasulullah langsung. Karena Allah mengembalikan rohnya tadi. Kalau manusia yang lain saya tidak mengetahui, Allahu a'lam. Yang ketiga, maksudnya yang dalam kisahnya Adam. Dalam kisah Adam ada yang disebut dengan syajaratul khuld.
kita perlu mengetahui dan meluruskan dulu arti syajaratul khuld. Syajarah itu pohon dan al-khuld itu kekekalan. Jadi tidak ada di surga itu namanya buah khuldi. Tidak ada. Juga tidak ada pohon khuldi. Al-khuld itu sifat dari pohon yang disebut oleh iblis. Jadi yang kita dengungkan ada buah khuldi, pohon khuldi, itu yang mensifatinya iblis. Kata iblis kepada Adam, makanlah dari buah ini karena buah ini adalah bagian dari syajaratul khuld. Kamu dilarang itu agar kamu tidak bisa menjadi malaikat atau kamu agar tidak bisa kekal di dunia. Itu kan iming-iming iblis kepada Adam. Maka iblis mengatakan, makanlah, aku datang menasihatimu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur. Lalu kemudian iblis menjerumuskan mereka dan mereka makan. Tapi syajaratul khuld atau buah khuld ini, satu pertama yang mensifati syajaratul khuld dan buah al-khuld itu iblis. Sehingga jangan kita gunakan bahasa iblis. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada sebenarnya al-khuld, tidak ada namanya buah kekekalan, itu tidak ada. Tidak ada pohon kekekalan, itu tidak ada. Secara hakikat tidak ada. Adanya adalah buah atau pohon di mana Adam dilarang untuk memakan dari buah tersebut atau pohon tersebut. Ya, syajarah atau buah yang terlarang bagi Adam. Makanya para ulama dari turunan pembahasan ini mereka berdebat tentang apakah Adam itu surganya adalah surga yang kita kembali di akhirat nanti atau surga yang berbeda dengan surga akhirat. Kenapa? Karena surga itu kan tidak ada taklif, tidak ada beban. Orang kalau sudah masuk surga itu nggak ada lagi perintah ini, larangan itu. Tapi Adam ketika masuk surga justru ada larangan. Menunjukkan bahwa surganya ini surga yang berbeda. Ala kulli hal, apapun itu para ulama berbeda. Nah, syajaratul khuld ini apakah masih ada? Itu berkaitan tentang perdebatan ulama tadi. Apakah surga yang ditempati Adam itu surga yang sama akan ditempati manusia? Tapi kalau kita melihat dari zawahirun nusus atau zahir-zahir ayat yang ada, surganya sama. Karena Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang surga ini, tentang surga Adam dengan bahasa jannah. Dan juga ketika iblis mengatakan tentang pohon itu, membahasakannya dengan al-khuld, kekekalan. Memang karena surga itu kekal di dalamnya. Orang di dalam surga itu hukum asalnya kekal di dalamnya. Lalu bagaimana dengan taklif atau beban Allah kepada Adam? Ini bagian dari ujian Adam dan bagian dari istitsna atau pengecualian yang menetapkan di dalam surga itu tidak ada beban atau ada beban, itu kan Allah, ya terserah Allah. Di suatu saat nanti ketika orang menghuni surga, menghuni neraka, sudah tidak ada beban memang. Tapi ketika Adam diciptakan di awal, Adam masih diberi beban. Untuk satu saja bebannya. Agar apa? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Maka syajaratul khuld itu apa masih ada atau tidak ada? Yang jelas kita harus meyakini satu hal. Orang kalau sudah masuk dalam surga, maka sudah tidak ada lagi taklif. Arti taklif, tidak ada lagi beban tanggung jawab untuk melakukan apapun. Yang ada hanyalah menikmati apa yang Allah Azza wa Jalla sajikan. Tidak ada sesuatu yang terlarang lagi. Makanya banyak hal-hal yang terlarang di dunia Allah berikan di akhirat, seperti contohnya al-khamr. Seperti contohnya adalah al-khamr, yaitu kalau di dunia ini menjadi suatu yang diharamkan, minuman yang memabukkan, di dunia nanti minuman yang memabukkan ini namanya sama, itu berubah menjadi sungai. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anhar min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai yang itu isinya adalah khamr yang sangat lezat bagi orang-orang yang minumnya. Tapi pertanyaan itu kembali lagi, syajaratul khuld itu ada atau tidak ada? Dibangun. Adam itu di surga mana? Kalau Adam memang berada di surga yang akan insya Allah dan semoga kita tempati kelak, itu artinya syajaratul khuld kalaupun ada sudah tidak lagi terlarang. Karena memang surga itu bukan tempat seorang untuk diberikan ujian lagi. Diberikan kamu nggak boleh melakukan ini, kamu harus melakukan ini, tidak ada. Semuanya dipersilahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mungkin cukup sampai di sini.
Secukup ya. Insyaallah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.